Aku nak tanya kau, berapa ramai budak-budak yang kat luar ni yang ada ijazah, apa kerja dia? Tak ada kerja. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Tapi berapa banyak duit dia dah habiskan kat universiti dan berapa banyak masa dia habiskan universiti tu. Ya. Sebab kita orang Melayu hanya tak tengok kelebihan anak tu. Anak ni otak dia otak akademik atau otak vocational. Betul. TVET contoh. Ya. Betul. Sebab dulu masa zaman aku ada seni pertukangan dekat sekolah. Ada sains rumah tangga. Betul. Kat sekolah. Kemahiran hidup semua. Kemahiran hidup. Tapi siapa yang masuk kelas tu Memang dianggap bangang, bodoh, bahalul. setuju. Setuju memang. Persepsi mak bapak tu sudah menidakkan benda tu, padahal dulu punya akademik dah cantik, dah susun dah. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Malaysia bukanlah negara maju. Bukan Amerika, bukan Jerman, bukan pula Jepang, apalagi Singapura. Ia masih tertatih dalam pertumbuhan ekonomi, masih bergelut dalam ketimpangan sosial, dan masih bergantung pada tumpuan industri yang menuntut kerja keras dan pengorbanan. Namun ironisnya, dalam semangat membangun negara, justru muncul satu ironi yang menyayat. Di saat rakyatnya sendiri masih banyak yang menganggur, negeri ini justru menjadi ladang subur bagi tenaga kerja asing. Apakah benar ini terjadi karena satu kenyataan pahit yang tak bisa dipungkiri, yaitu sebagian besar warga lokal, terutama dari kaum Melayu, enggan mengisi ruang-ruang kerja yang dianggap kasar, kotor, dan membahayakan. Pekerjaan sebagai buruh bangunan, operator pabrik, tukang sapu, pelayan restoran, petugas kebersihan, atau pemetik sawit tidak lagi dianggap sebagai jalan hidup yang terhormat. Ada semacam ilusi kelas menengah yang tumbuh dalam benak banyak anak muda lokal, bahwa kerja yang pantas adalah kerja di ruangan dingin, memakai baju kantor, duduk manis dengan laptop di meja, sambil menyeruput kopi. Semua ingin menjadi manajer, pegawai negeri, atau paling tidak, influencer media sosial. Oleh karena itu orang-orang dari Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Indonesia datang dengan semangat, dengan tekad, dan yang terpenting, dengan suatu impian jangka panjang. Mereka tidak memilih-milih, dan tidak bertanya apakah pekerjaan itu sesuai dengan gelar atau status sosial. Mereka hanya tahu satu hal, berjuang dalam bekerja, untuk memperoleh taraf kehidupan yang lebih baik. Dan karena bersedia melakukan pekerjaan yang ditolak warga lokal, ia pun disambut oleh perusahaan, kontraktor, dan pelaku industri. Tenaga kerja asing yang awalnya hanya datang sebagai buruh kasar, mulai menetap, mulai menabung, membuka usaha kecil-kecilan, dari kedai kecil hingga restoran. Di antaranya saling mendukung satu sama lain, membentuk komunitas yang solid dan tangguh. Dan tanpa disadari, mereka mulai menguasai sektor-sektor yang dulu menjadi wilayah eksklusif rakyat Malaysia. Di banyak kota, wajah-wajah asing mengisi pasar malam, mengelola kedai makan, bahkan menangani proyek-proyek properti besar. Rakyat lokal, yang dulu menepuk dada sebagai tuan tanah, perlahan mulai merasa asing di tanah sendiri. Karena tidak siap bersaing, akhirnya kalah. Dan yang terlalu nyaman, akhirnya tertinggal. Ketika etos kerja tak lagi menjadi nilai utama, dan gengsi menjadi penghalang utama, maka tak heran jika ekonomi dan pengaruh perlahan beralih tangan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika pengaruh itu mulai menjalar ke ranah politik. Bukan hal yang mustahil untuk melihat kepentingan luar mulai menelusup ke dalam parlemen, baik secara langsung maupun lewat wakil-wakil lokal yang telah dibungkam oleh uang dan kuasa. Kebijakan mulai dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan investor asing, bukan untuk melindungi rakyat sendiri. Suara kaum pribumi semakin lemah, karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan ekonomi sebagai alat tawar. Yang mereka punya hanyalah nostalgia dan keluhan. Dua hal yang tak bisa membayar sewa rumah, cicilan kendaraan, atau bahkan biaya pendidikan anak-anak mereka. Maka dimulailah era baru, era keterpinggiran. Di kota-kota besar, anak muda Melayu mulai merasa terpinggirkan, tersisih dari ekonomi yang kini dikendalikan oleh pendatang. Di desa-desa,
Orang tua mulai khawatir bahwa generasi berikutnya akan menjadi generasi kalah. Bukan karena takdir, tapi karena kesalahan pola pikir. Dan di parlemen, keputusan-keputusan besar mulai berpihak pada modal asing, bukan pada rakyat jelata yang mengangkat pemimpin dengan penuh harapan. Apakah ini salah pendatang? Jawabannya tentu tidak. Mereka hanya mengambil peluang yang dibiarkan terbuka lebar oleh bangsa yang enggan bekerja keras. Mereka hanya mengisi kekosongan yang seharusnya diisi oleh anak negeri sendiri. Dan mereka pun tidak salah karena mereka berjuang. Yang salah adalah ketika rakyat sendiri memilih untuk tidak ikut bertarung. Malaysia kini berdiri di ambang pilihan penting. Terus membiarkan diri dilucuti secara perlahan, atau bangkit menata ulang semangat kerja dan nilai-nilai kehidupan. Warga lokal Melayu Malaysia harus kembali mengajarkan harga diri melalui kerja keras, bukan semata lewat status atau gelar. Anak-anak muda harus kembali diajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur dan tekun. Dan pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan pada tenaga kerja asing adalah pedang bermata dua. Ia bisa mempercepat pembangunan, tapi juga bisa menghancurkan pondasi sosial jika tidak dikendalikan. Itu pun kalau bisa. Dan jika tidak, maka kelak, di masa depan mungkin tidak lama lagi dan sudah mulai terjadi, mereka hanya akan menjadi kisah yang ditertawakan. Bangsa yang dulu berdaulat, namun kehilangan segalanya karena terlalu gengsi untuk bekerja, dan terlalu lambat untuk sadar. Dan jika semua ini terus dibiarkan, maka dijamin Malaysia akan berubah. Bukan karena perang, bukan karena penjajahan senjata, tapi karena kelengahan bangsanya sendiri. Hari-hari ini mungkin masih terasa biasa. Masih ada warung Melayu di pinggir jalan. Masih terdengar azan dari surau kampung. Masih ramai pasar malam yang dipenuhi warga lokal. Tapi lihatlah lebih dalam. Siapa yang mengangkat barang di pelabuhan? Siapa yang menuang semen di proyek-proyek konstruksi? Siapa yang memasak di dapur restoran? Siapa yang menyapu jalan dan menanam buah di ladang? Itu bukan anak negeri. Itu adalah mereka yang datang dari jauh. Dari Dhaka, Kathmandu, Karachi, Arakan, dan Rangon, yang rela melakukan apa saja demi sesuap nasi. Dan akhirnya, mendapatkan lebih dari sekadar makan. Mereka mendapatkan tempat. Sementara itu, anak-anak Malaysia sibuk mencari kenyamanan. Mahu kerja di ruangan berhawa dingin, mahu status, bukan pengorbanan. Dari kecil sudah diajarkan bahwa kerja kotor itu hina, bahwa memegang cangkul itu tanda gagal. Padahal, itulah akar dari semua kemajuan. Negara tidak dibangun dari ruang ber-AC, tapi dari peluh dan tanah. Bayangkan 20 tahun dari sekarang. Pasar-pasar besar dipenuhi dengan wajah-wajah asing yang kini bukan lagi pekerja, tapi pemilik. Mereka bukan lagi buruh yang tinggal di asrama sesak, tapi sudah memiliki properti, toko, bahkan jaringan perniagaan. Mereka sudah punya identitas, izin tinggal tetap, dan tak sedikit yang mendapat kerakyatan. Anak-anaknya masuk ke sekolah-sekolah yang bergengsi. Sedangkan anak lokal Malaysia masih sibuk memilih jurusan kuliah yang tidak berat, menghindari pekerjaan rendah, dan mengeluh tentang tiada peluang, padahal peluang itu dibiarkan kosong setiap hari. Lalu lihat ke gedung-gedung tinggi. Siapa yang menjadi kontraktor utama? Siapa yang mengurus logistik, transportasi, dan servis? Lihat pula ke kawasan perindustrian, siapa yang menjadi pengurus perusahaan, dan siapa yang punya kedai-kedai yang dulu hanya dimiliki bangsa Melayu. Lalu lihat kepemilikan usaha dagang, ke daftar pemohon penduduk tetap, dan statistik kepemilikan rumah. Semakin banyak dari mereka, dan semakin sedikit dari warga lokal. Dan yang lebih menakutkan, pengaruh itu tidak berhenti di ekonomi. Ia menjalar ke dalam sistem politik. Hari ini mereka hanya meminta hak kerja, esok mereka meminta suara. Mungkin melalui kuasa ekonomi, mungkin melalui celah undang-undang, atau bahkan melalui wakil-wakil rakyat yang sudah disuap dengan janji dan proyek. Apabila suara-suara asing mulai membentuk dasar negara, apabila kepentingan luar lebih didengar daripada rintihan rakyat lokal, maka Malaysia akan berubah dari dalam. Perlembagaan mungkin tidak berubah, bendera mungkin tidak diturunkan, lagu kebangsaan mungkin masih dinyanyikan. Tapi jiwa-jiwanya akan kosong. Tidak lagi dipenuhi semangat Melayu, tidak lagi dikuasai oleh anak-anak pribumi.
Hanya tinggal nama dan nostalgia. Akhirnya, tanah ini tetap berdiri. Tapi sebenarnya milik siapa? Akankah suatu saat warga lokal menjadi buruh di tanah sendiri, menjadi penyewa kepada orang luar, yang kini memiliki tanah yang dulu diwariskan oleh nenek moyangnya? Bukan warga asing yang bersalah. Mereka hanya datang dan bekerja. Yang salah adalah yang menyerah sebelum berjuang, yang mewarisi kemerdekaan tetapi gagal mempertahankannya. Yang terlalu sibuk menjaga maruah palsu, sehingga lupa bahwa maruah sejati hanya datang dari kerja keras. Maka biarlah sejarah mencatat, tanah ini bukan direbut, bukan ditawan. Ia diserahkan dengan rela dalam diam. Dan Malaysia pun hilang, bukan karena dijajah, tapi karena keteledoran bangsanya sendiri.